balik lagi di channel SKR 7 Prime. SKR 7 Prime. Guys, jangan lupa pantengin channel SKR 7 Prime. Ya, kali ini masih bersama gua Ruby dan juga teman gua yang paling ganteng sekecamatan. Siapa dia? Lukman. Gimana kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, itu yang penting. Alhamdulillah, kabar gua juga sehat. Namun dengan isu yang cukup hot belakangan ini, rasa-rasanya jadi agak sedikit ini nih Mas. Apa namanya? Khawatir gitu. Betul ya. Khususnya dengan maraknya kejahatan jalanan Mas Lukman. Apa itu Mas? Begal. Ya, malam ini kita akan bahas tema begal, kejahatan jalanan yang sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat gitu ya. Apalagi yang setiap hari di jalan, pulang kerja malam maupun pagi, subuh-subuh kerap kali dihantui oleh kejahatan yang dinamakan begal. Gitu Mas Lukman. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Lukman kenapa sih kejahatan begal ini begitu sangat marak nih, hampir di seluruh daerah Indonesia gitu Mas? Kalau menurut pandangan saya nih, biasanya nih kalau dulu itu begal karena pas waktu COVID itu banyak pengangguran karena banyak pengurangan karyawan. Di situ nggak hanya begal, maling, kriminal itu yang lain ya. Karena faktor ekonomi intinya ya. Betul. Jadi karena kurang lapangan kerja, mungkin nggak kerja, akhirnya mencari jalan pintas begitu ya. Betul. Salah satunya dengan begal gitu ya. Nah untuk saat ini pun sama. Sampai sekarang nih udah nggak ada Kalau COVID nih. sekarang bukan COVID. Iya. Itu kalau sekarang itu lebih ke apa ya? Apa nih? Barang-barang mahal. Karena ada isu kenaikan dolar. Bukan isu lagi ya. Bukan isu lagi, emang sudah mencapai sempat ke 18.000 gitu ya. Jadi otomatis dengan boleh dengan apa namanya, harga kebutuhan pokok maupun yang makin melambung, sementara pemasukan juga mungkin ya banyak masyarakat kita yang masih pas-pasan atau bahkan sangat minim mengakibatkan mencari jalan kaum menengah ke bawah ya rata-rata ya, nggak mungkin juga ya. Kalau yang udah apa namanya, berpenghasilan tinggi berdasi, biasanya begalnya lain Mas. Begalnya di kaum yang lebih elit, di negara yang dibegal. Kalau untuk kaum menengah ke atas itu mereka masih biasa-biasa aja gitu ya. Iya, nah ini makanya justru begal tadi itu kan dari menengah ke bawah itu yang faktor ekonominya mungkin bisa dibilang kurang ya. Betul. Mereka ambil jalan jadi nekat lah ya, nekat untuk memenuhi, untuk apa namanya, memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Akhirnya cari jalan pintas gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya Mas nih, rata-rata ya kalau yang tadi dibilang memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi banyak di lapangan itu pelaku begalnya justru anak-anak sekolah nih Mas, nih masih remaja gitu. Itu kira-kira menurut Mas Lukman kenapa itu bisa terjadi Mas? Kalau untuk pelakunya itu kebanyakan anak-anak remaja gitu. Itu gimana tuh kaitannya? Kita lihat dari kasus-kasus yang pernah kita lihat juga ya. Emang kebanyakan anak remaja. Tapi ada sebagian juga yang udah dewasa lah ya, yang udah berkeluarga segala macam gitu ya. Betul. Kalau menurut saya, kalau yang anak-anak remaja itu, kenapa? Kayaknya kenakalan remaja aja. Kenakalan remajanya tuh nggak biasa. Nggak biasa ya, luar biasa. Untuk di tahun sekarang ya. Masa-masa era sekarang. Udah luar biasa. Remaja itu beda sama kita zaman dulu ya. Beda, kayak kita. Makanya paling dulu manggilin abang cilok, bang, beli ngepot gitu. Kalau sekarang itu macam-macam. Ada dia udah kenal narkoba. Ada dia udah kenal judi online. Terus gangster. Ya cewek juga gitu kan.
Tuh mungkin namanya juga anak remaja, dia belum kerja gitu kan. Iya. Dia nongkrong bareng sama temen-temennya, yuk coba yuk, awal dari coba-coba mungkin gitu coba-coba gitu ya. Berhubung mereka juga pengen nongkrong nggak punya uang. Oke, untuk makanya ngerinya sekedar beli rokok, atau kadang yang mohon maaf ya, itu tuh untuk kecanduan judi online juga bisa jadi Mas, ya kan, karena butuh ini untuk modal itu kan, akhirnya itu karena sekarang judi online itu udah marak, udah sangat marah. Itu PR pemerintah juga yang berwenang ya, selain daripada tentunya orang tua juga harus mengawasi, mengarahkan anak-anaknya ya gitu. Nah, untuk yang terbaru Mas, yang terbaru adalah kebijakan eksekusi atau tembak di tempat nih, khususnya untuk Polda Lampung ya. Kebetulan Mas teman kayak ada keturunan Lampung nih. Nah, menurut tapi nggak ada keturunan begal ya? Nggak ada, aman. Kita mediumnya flat aja ya. Nah, menurut Mas Lukman nih, dari sisi sudut kacamata warga biasa nih, kira-kira gimana menyikapi kebijakan terbaru dari khususnya Polda Lampung yang terkait kebijakan tembak di tempat untuk begal? Wah, saya sangat setuju banget. Sangat setuju. Apalagi kalau boleh hukum rimba. Hukum rimba itu gimana? Hukum rimba itu ya nggak pakai aturan. Oh, aduh. Jadi main hakim sama-sama lah ya, bukan main hakim sendiri. Main hakim sama-sama karena biar efek jerah gitu loh. Sekarang yang udah itu kan, begal itu rata-rata residivis. Oh iya residivis, artinya udah pernah ketangkep, keluar lakukan lagi. Oh, artinya nggak kapok nih ya? Iya. Oh, makanya kita kadang-kadang banyak netizen juga merasa geram ya, karena udah ketangkep keluar lagi sampai berkali-kali dengan orang yang sama. Kadang-kadang kan kalau ngelihat berita di TV itu ya. Iya, betul. Tapi ada tanggapan Mas dari kalangan masyarakat maupun netizen kan pro kontra ya terkait kebijakan ini nih, kebijakan tembak di tempat. Bahkan sampai Komnas HAM itu melarang atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena melanggar HAM itu katanya Mas. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya, mereka takut itu menjadi besar. Jadi gini. Jadi besarnya gimana? Jadi besarnya begini. Kalau yang kecil kayak begal tadi, ketangkep, eksekusi di tempat. Dan dia takut nih. Takutnya sampai ke atas. Level gitu. Atas. Kalau misalnya di atas juga begitu gimana? Kayak yang dia koruptor gitu. Dia korupsi. Oh, gitu. Eksekusi di tempat. Makanya mereka takut juga ya. Oh, pantesan ya. Pantesan ada wacana hukuman perampasan aset negara nggak disahkan. Gitu ya. Terus dimiskinkan juga nggak disahkan. Mungkin itu ya. Secara nggak langsung kayak melindungi penjahat. Oh gitu ya. Tapi kalau saya juga sedikit ada sudut pandang ya Mas ya terkait kebijakan tembak di tempat, karena menjadi pro kontra nih daripada penonton gitu ya ataupun netizen yang ada di Indonesia nih. Karena apa? Banyak yang salah paham ataupun salah kaprah nih. Kebijakan tembak di tempat yang menurut saya pahami itu adalah untuk kes-kes yang pelaku begal ini yang memang melakukan perlawanan atau bahkan udah terlihat jelas menggunakan senpi atau membahayakan petugas. Itu boleh ditembak di tempat. Tapi kalau misalkan memang beliau kooperatif pas ketika ditangkap ataupun tidak melakukan perlawanan, tentunya tidak boleh main langsung tembak di tempat gitu. Khawatirnya adalah yang dikhawatirkan oleh Komnas HAM dan juga para netizen yang kontra dengan kebijakan tersebut adalah juga takut salah Mas. Maksudnya itu takut salah tangkap nih, baru bawa motor, dorong motor atau apa ya udah tembak itu yang dikhawatirkan. Jadi perlu diluruskan nih ataupun ada sekat yang jelas. Betul gitu ya, emang perlu itu. Kalau enggak nanti bisa salah sasaran. Betul, kasihan juga kalau sampai salah sasaran. Nah, tapi fenomena unik yang
belakangan viral juga Mas ya, mengikuti nggak Mas ya? Pelaku begal sampai membunuh polisi ya di Lampung itu, setahu saya menembak polisi ketika dicoba digagalkan oleh polisi ini, akhirnya polisinya meninggal gitu ya. Nah, akhirnya dikejar sama tim Resmob gitu kan. Oh, yang lagi viral itu ya? Lagi viral banget. Nah, akhirnya karena melakukan perlawanan juga dan dieksekusi di tempat, ditembak. Betul. Nah, tapi apa? Keluarga, khususnya istrinya tuh viral banget kan, menangis-nangis, merasa dalam tanda petik terzolimi, beranggapan bahwasanya tidak sesuai prosedur atau apalah. Gimana tanggapannya? Iya, pengacara gitu. Iya, betul. Gimana tanggapannya Mas Lukman? Kalau itu sih gimana ya, yang namanya kejahatan itu ya salah gitu kan. Salah ya. Kenapa harus dibela? Karena saya pernah mengalaminya. Mengalami dibegal Mas? Kalau dibegal enggak, saya pernah kemalingan motor. Pernah kemalingan motor? Wah, itu rasanya kesel banget gitu ya. Posisi di mana? Di tempat tinggal, malam hari atau gimana? Di tempat tinggal. Di waktu dulu di dekat kontrakan. Kalau boleh tahu nilainya motornya itu kira-kira kisaran berapa Mas? Kalau nominal ya, namanya juga motor kredit ya. Oh iya. Dengan OTR yang waktu itu. Oh, oke. OTR yang waktu itu sekitar 14 jutaan lah. Udah nyicil berapa tahun kira-kira Mas? Itu saya kurang 4 bulan lagi. Kurang 4 bulan lagi udah nyicil. Apa susah. Nyicil susah guys ya. Dan mungkin bukan Mas Lukman aja nih yang mengalami peristiwa ataupun kejadian seperti ini. Kayaknya saya rasa banyak cerita-cerita ataupun temuan-temuan daripada teman-teman nih, bahwasanya udah mau lunas, tahu-tahu entah kecurian, entah kebegal. Waduh, itu alamat banget ya. Jadi mohonlah bagi para pelaku kejahatan, harusnya ini dulu lah, mawas diri dulu nih, introspeksi dulu nih. Bayangkan keluarga korban yang menjadi korban Anda, para begal, sudah dengan susah payah tiap hari, tiap bulan menyisihkan sedikit demi sedikit rupiahnya untuk mempunyai motor, kemudian Anda minta paksa dengan cara dibegal, bahkan Anda dengan sangat sadisnya ya, seringkali ya Mas ya, tanpa pandang bulu gitu kan, dibacok, entah ditembak atau dicelurit gitu ya, yang mana efeknya itu bukan cuman sebentar Mas ya, pasti sakit hati iya, dan mungkin dari segi fisik juga berpengaruh Mas. Betul. Maaf ya, ada yang sampai tangannya putus gitu kan. Traumatiknya kan itu sampai seumur hidup kalau menurut saya itu. Jadi ngeri, sangat berbahaya dan sangat ngeri sekali ya. Nah, dari kejadian tersebut mungkin menurut Mas Lukman ada nggak kira-kira solusi ataupun tips mencegah pembegalan dari kita ya selaku masyarakat gitu? Kalau solusi itu masih PR pemerintah. Karena pemerintah menciptakan lapangan kerja. Banyak lapangan. Itu langkah-langkah preventif lah ya, pencegahan supaya tidak ada kriminal, menekan kriminalitas dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Akhirnya endingnya adalah kebutuhan ekonomi terpenuhi. Betul. Gitu ya. Terus batasilah pergaulan yang sekiranya sudah menyimpang lah, sudah menyimpang belok menyimpang jauh, pokoknya udah jangan diikutin nih, terutama para remaja ataupun yang masih usia sekolah. Hati-hati ya dengan pergaulan zaman sekarang. Kalau sudah terindikasi ke arah kriminalitas yang udah jelas-jelas ada prosedur hukumnya, harap jauh-jauhan. Betul. Jauh Dijauhkan. Yang terbaru itu bahkan saya lihat tadi itu anak sekolah bawa celurit dengan nggak jelas itu kan, ada orang papasan main bacok aja, itu astagfirullah. Itu keluarganya pada menunggu di rumah, anak istrinya menunggu di rumah. Jadi kalian tolonglah berpikirnya lebih dewasa, lebih jauh gitu. Itu kan nggak jauh beda sama gangster. Ya, gangster juga kan random. Sama gangster random ngacak gitu ya. Orang yang nggak tahu menau main di tebas-tebas aja gitu ya. Kalau untuk dari Mas Ruby sendiri kira-kira ada solusi nggak? Ya, kalau kita kan pekerja ya, selaku pekerja, mungkin salah satu trik atau tips sarannya untuk menghindari pembegalan adalah kita harus kerja. Mapping. Harus kerja, itu udah kewajiban.
kita harus untuk para kerja harus dari begal. mapping dulu pertama nih, mapping area. Kita harus tahu rute-rute mana yang aman, mana yang rawan, Mas. Rawannya nih daerah mana nih, kita harus juga jangan ini bosan untuk mencari informasi di sosial media. Zaman sekarang kan banyak ya portal-portal berita itu kita ikutin, kita follow untuk memantau perkembangan terbaru ya terkait khususnya kejahatan seperti ini. Misalkan daerah Cadas nih atau daerah mana nih, Tangerang atau daerah Jakarta yang kiranya rawan, udah kita hindarin. Dan juga kalau misalkan jam-jam malam sebisa mungkin ya pastikan kendaraan kita fit, aman, jangan sampai ada mogok atau apa. Jadi menghindari kita mogok di jalan, otomatis memancing gitu Mas ya. Jangan juga menggunakan HP ketika berkendara, apalagi ketika malam itu hari. sangat bahaya sekali itu. Saya udah sering negur itu orang berkendara. Terus kemudian jadi banyak step ataupun masukan yang lain ya tentunya bisa dilakukan terkait menghindari pembegalan ini ya Mas ya. Iya. Tentunya berdoa, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin cukup menarik dan masih banyak yang harus dibahas sebenarnya, tapi karena durasi ya guys ya. Udah ditandain makro. Mungkin sampai sini aja guys ya pembahasan kali ini dengan temakan begal. Semoga keluarga kita, diri kita selalu terlindung dari para pelaku kejahatan maupun yang lainnya. Dan juga pesan kita selalu pertama terima kasih dulu nih untuk para penonton setia SKR 7 Pride yang terutama siapa tuh yang biasa. Oke, ya sama pendukung kita juga ataupun sponsor kita dari SCM Baja ya, toko bahan bangunan yang lengkap, cepat dan murah tentunya hanya di SCM Baja. Terus kemudian ada lagi apa lagi Mas Lukman? Jangan lupa tombol subscribe-nya, like, komen, dan apa lagi Mas? Ada tombol lonceng notifikasi, jadi untuk update ketika kita upload video biar nggak ketinggalan guys ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih Mas. Oke. SKR 7